Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran pagi hari ini, ada yang tahu kita materinya tentang apa? Teks deskripsi, Pak. Ya, teks deskripsi tepat sekali. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, untuk pembelajaran kelas 7 untuk kalian ini pengajaran menyimak yaitu KD 3.2 yaitu mengenai teks deskripsi. KD 3.2 membahas mengenai menelah struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sebelum memasuki pembahasan materi mengenai teks deskripsi, ada yang tahu apa itu teks deskripsi itu apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Devina. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambaran yang mendeskripsikan sesuatu, Pak. Ya, tepat sekali. Teks deskripsi itu adalah teks yang berisi tentang gambaran yang mendeskripsikan sesuatu. Jadi di sini itu dengan kalimat deskripsi atau pendeskripsian, pembaca seolah-olah akan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Lalu pada teks deskripsi sendiri memiliki struktur. Ada yang tahu apa saja struktur dari teks deskripsi sendiri? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Laila. Jadi struktur teks deskripsi sendiri ada 3, yaitu 1 identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga kesimpulan. Ya, tepat sekali. Jadi struktur dari teks deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Identifikasi sendiri merupakan tahapan yang berisi awal yang merupakan gambaran umum terhadap objek yang akan disampaikan penulis. Lalu yang kedua ada deskripsi, yaitu merupakan bagian yang berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan, merupakan tahapan terakhir yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsi. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Bisa disimak ya. Cukup segitu ya yang video yang dapat ditampilkan. Lalu selanjutnya saya ingin kalian menjawab beberapa soal atau pertanyaan yang akan saya berikan pada kalian, di mana soalnya itu kurang lebih adalah soal berupa
benar salah yang akan kalian jawab, yang berkaitan dengan video tadi ya. Nomor 1, Raja Ampat terletak di Pulau Papua. Apakah benar? Siapa yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Pak. Iya, silahkan Mbak Nazla. Jadi gini aja ya, biar lebih lebih teratur menjawabnya. Jadi untuk nomor, sebentar, Bapak akan bagi dulu. Jadi nomor 1 itu 1 dan 2 yaitu Mbak Nazla. Lalu untuk nomor 3 dan 4 Mbak Devina, nomor 5 dan 6 Mbak Hasna, lalu nomor 7 dan 8 Mbak Rovita, lalu nomor 9 dan 10 Mbak Lala. Silakan Mbak Nazla dijawab nomor 1 dan 2. Raja Ampat terletak di Pulau. Ya, silakan. Itu menurut saya benar, dan untuk nomor 2 menurut saya salah. Ya. Jawaban akan ditampung. Lalu nomor 3 dan 4 Mbak akan saya bacakan terlebih dahulu. Nomor 3, Pulau Tahiti merupakan salah satu dari 4 pulau utama di Raja Ampat. Lalu yang nomor 4, terdapat lebih dari 1000 jenis ikan yang terdapat pada perairan Raja Ampat. Silakan Mbak Devina. Menurut saya nomor 3 jawabannya salah, Pak. Yang nomor 4 benar. Lalu saya akan bacakan nomor 5. Sekitar 50% spesies laut dunia hidup di perairan Raja Ampat. Lalu yang nomor 6, terdapat 500 jenis karang yang ada di perairan Raja Ampat. Silakan untuk Mbak Hasna. Menurut saya yang nomor 5 jawabannya salah, dan yang nomor 6 juga salah. Ya, baik. Nomor 7, Raja Ampat merupakan perpustakaan hidup paling beragam laut dunia. Lalu nomor 8, tidak ada spesies burung di Kepulauan Raja Ampat. Silahkan untuk Mbak Rovita, bagaimana tanggapannya? Menurut saya untuk nomor 7 jawabannya benar. Untuk yang nomor 8 salah. Baik, lalu untuk yang terakhir nomor 9 dan 10 Mbak Laila, spesies kuskus merupakan salah satu spesies yang ada di Raja Ampat. Nomor 10, Kepulauan Raja Ampat terletak di Provinsi Papua. Silakan Mbak Laila. Menurut saya nomor 9 jawabannya B salah, dan yang nomor 10 itu jawabannya juga salah, Pak. Ya. Baik, jadi dari soalan nomor 1 dan 10 ini kalian sudah menjawab apa yang kalian simak di dalam video tadi. Saatnya sekarang melihat kunci jawaban, apakah jawaban kalian benar atau salah mengenai bahan simakan tadi. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh kalian ada yang salah dan ada yang benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Nazla dan Mbak Lala sepertinya kurang tepat ya. Mengenai persoalan nomor 2, Raja Ampat memiliki sekitar 1.500 kepulauan kecil. Yang benar itu ternyata jawabannya A, yaitu benar. Lalu nomor 9, yaitu spesies kuskus merupakan salah satu spesies yang ada di Raja Ampat. Dan jawabannya adalah benar, karena pada video tersebut spesies kuskus disebutkan bahwa ada di dalam atau termasuk pada spesies yang ada di Raja Ampat. Begitu. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak, sudah jelas. Jelas, baik. Lalu untuk selanjutnya saya akan membacakan soal, saya akan memberikan soal lagi, soal yang berupa evaluasi untuk kalian. Akan saya bacakan, nanti kalian simak baik-baik. Sebentar.
Oke, untuk soal evaluasi atau teks dari soal evaluasi sendiri akan saya berikan 2 ya. Nanti kalian akan jawab secara individu dan nanti di akhir setelah saya bacakan atau setelah kalian jawab soalnya nanti akan kita bahas bersama-sama jawabannya. Yang soal evaluasi pertama teksnya yaitu Karimun Jawa. Dengarkan baik-baik. Karimun Jawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, dengan luas daratan kurang lebih 1.500 hektar dan perairan kurang lebih 110.000 hektar. Karimun Jawa ini kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurut legenda lokal, Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Nyamplungan. Kala itu, Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan ke sebuah pulau yang terlihat gremun-gremun atau kabur. Akhirnya, pulaunya dinamai Karimun Jawa hingga kini. Amir Hasan kelak dikenal sebagai Sunan Nyamplungan karena menanam tanaman nyamplung di sana yang ternyata bermanfaat sebagai pemecah angin. Apakah suara saya tadi terdengar jelas atau tidak? Terdengar. Ya, baik. Baik, itu teks deskripsi singkat yang saya bacakan. Lalu soalnya satu, seperti tadi ya, saya akan berikan soal benar salah saja. 1. Karimun Jawa terletak di Kepulauan Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lalu yang kedua, Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Lalu yang ketiga, Amir Hasan dikenal sebagai Sunan Nyamplungan karena menanam tanaman nyamplung di sana yang ternyata bermanfaat sebagai pemecah air. Saya akan berikan kalian waktu untuk mengerjakan soal dari rekaman evaluasi 1 ini selama 5 menit. Jadi kalian bisa mengerjakannya mulai sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Waktu pembahasan ya sekarang. Saya ingin tahu jawaban dari kalian, apakah mengenai nomor 1, apakah kalian menjawab benar atau salah? Benar, Pak. Saya menjawab benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Ya, tepat sekali. Jawabannya benar ya, karena apa yang saya sampaikan tadi. Karena Karimun Jawa sendiri itu terletak di Kepulauan Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lalu soal yang nomor 2, jawaban kalian apa? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Karena bukan ditemukan oleh Sunan Muria. Yang menemukan siapa yang menemukan? Ya, yang menemukan itu Sunan Nyamplungan. Ya, Sunan Nyamplungan ya yang menemukan. Jawaban kalian sudah benar, jawabannya salah. Lalu yang nomor 3, Amir Hasan dikenal sebagai Sunan Nyamplungan karena menanam tanaman nyamplung di sana yang ternyata bermanfaat sebagai pemecah air. Jawaban kalian apa jawabannya? Salah, Pak. Salah, Pak. Ya. Tepat sekali, jawabannya salah. Lalu saya akan memberikan 1 soal lagi, soal evaluasi, dan kalian akan menjawabnya lagi, tapi kali ini berbeda dengan yang 2 soal atau 2 jenis soal tadi, karena soal yang ini merupakan soal berbentuk uraian. Jadi kalian harus menyimaknya dengan baik-baik.
Rumah tongkonan. Tongkonan adalah warisan rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang bermakna menduduki atau tempat duduk. Rumah adat ini dikatakan sebagai tempat duduk karena dahulu rumah tongkonan menjadi tempat bangsawan Toraja berkumpul untuk berdiskusi. Rumah ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kekuasaan adat, sekaligus perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu atau tanduk kerbau. Atapnya tersusun dari bambu. Di bagian depan terdapat deretan dekorasi atau ornamen sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan. Atapnya ditutupi dengan ijo hitam. Bagian bawah rumah biasanya digunakan sebagai kandang kerbau. Bagian dalam rumah dijadikan tempat tidur dan dapur. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran ini bermotif garis-garis, lengkung yang harmonis. Perbedaan jumlah ruangan suatu tongkonan mengandung makna sosial dan ekonomi. Semakin banyak ruangannya, semakin tinggi kedudukan tongkonan tersebut. Posisi atau letak tangga dan pintu disesuaikan dengan konsep kepercayaan masyarakat Toraja. Selain itu, pola hias yang ada pada tongkonan juga mengandung makna sosial, ekonomi, dan religius magis, terutama yang berhubungan dengan realitas kehidupan masyarakat Toraja. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita harus bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan adalah warisan budaya yang perlu kita jaga. Sebentar. Soalnya yaitu nomor 1, identifikasikan dan jelaskan struktur bagian dari teks deskripsi di atas. Lalu yang kedua, jelaskan lambang dari ornamen tanduk kerbau di depan tongkonan. Lalu yang ketiga, sebutkan fungsi dari rumah adat tongkonan. Saya akan berikan kalian waktu 5 menit. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan, saya akan seperti tadi membahasnya bersama kalian dan membedah jawabannya. Baik, silahkan dimulai dari sekarang pengerjaannya. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Saatnya kita membahas soalnya. Jadi ini jawaban dari soal evaluasi nomor 2. Saya ingin bertanya kepada kalian, untuk pertama, Mbak Nazla, bisa dijelaskan nomor 1 jawaban Anda bagaimana? Baik, Pak. Menurut saya nomor 1 yang poin A yaitu identifikasi atau gambaran umum. Jadi paragraf pertama berisi tentang identifikasi atau gambaran umum mengenai rumah tongkonan. Untuk poin yang B, deskripsi bagian. Terdapat paragraf 2 dan 3 yang termasuk dalam deskripsi bagian. Poin C, simpulan atau kesan. Pada bagian penutup dituliskan kesan umum dari penulis mengenai rumah adat tongkonan yang perlu dijaga sebagai warisan budaya Indonesia. Sudah, Pak. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Nazla. Jadi identifikasinya atau gambar umumnya berupa paragraf pertama, yaitu berisi identifikasi atau gambar umum mengenai rumah tongkonan, mulai dari asal usul hingga sejarah dari rumah adat ini. Lalu yang kedua, deskripsi bagian berupa paragraf 2 dan 3 yang berisi detail atau bagian-bagian yang ada pada rumah tongkonan.
Penulis merinci bahan rumah ukiran, hiasan atap, hingga pembagian ruangan, Lalu yang ketiga berupa simpulan atau kesan. Pada bagian penutup dituliskan kesan umum dari penulis mengenai rumah adat Tongkonan yang perlu dijaga sebagai warisan budaya Indonesia. Lalu yang nomor 2, saya ingin melihat jawaban dari Mbak Rovita. Silakan Mbak Rovita. Baik, izin menjawab. Untuk nomor 2, ornamen tanduk kerbau di depan Tongkonan melambangkan kemampuan ekonomi sang pemilik rumah saat upacara penguburan anggota keluarganya. Setiap upacara adat di Toraja seperti pemakaman akan mengorbankan kerbau dalam jumlah yang banyak. Tanduk kerbau kemudian dipasang pada tongkonan milik keluarga bersangkutan. Semakin banyak tanduk yang terpasang di depan tongkonan, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga pemilik rumah tongkonan tersebut. Ya, baik, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Rovita. Saya mau menambahkan, jadi maksud dari ornamen kerbau di tongkonan itu melambangkan kemampuan ekonomi sang pemilik rumah saat upacara penguburan anggota keluarganya. Secara upacara dari Toraja seperti pemakaman akan mengorbankan kerbau dalam jumlah yang banyak. Tanduk kerbau kemudian dipasang pada tongkonan milik keluarga bersangkutan. Semakin banyak tanduk terpasang di depan tongkonan, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga pemilik rumah tongkonan tersebut. Lalu nomor 3, saya ingin Mbak Laila boleh menyebutkan jawabannya. Baik, izin menjawab. Saya memiliki jawaban sendiri, yaitu sebutkan fungsi dari rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan sendiri berfungsi sebagai rumah tinggal, kegiatan sosial, upacara adat, serta membina kekerabatan. Ya, tepat sekali. Penjelasan oleh Mbak Laila ya. Bagian dalam rumah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu utara, tengah, dan selatan. Ruangan di bagian utara disebut tenggalok yang berfungsi sebagai ruang tamu, tempat anak-anak tidur, serta tempat meletakkan sesaji. Ruangan sebelah selatan disebut sumbung, merupakan ruangan untuk para keluarga, tetapi juga dianggap sebagai sumber penyakit. Ya, jadi begitulah soal pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai teks deskripsi. Jadi saya sudah berikan gambaran yang mengenai teks deskripsi itu seperti apa, lalu contoh videonya mengenai teks deskripsi, yaitu Candi Borobudur, lalu teks Tongkonan, dan ini yang terakhir yaitu Karimun Jawa, Pak. Ya, Karimun Jawa, tepat sekali. Tadi saya agak sedikit lupa menjelaskan ya, di bagian ini itu ada unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Jadi di sini itu ada rujukan kata, lalu ada kata berimbuhan, kelompok kata atau frasa, lalu yang keempat ada konjungsi, lalu yang kelima penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Jadi itulah unsur kebahasaan dari teks deskripsi ya. Lalu sebelum menutup, saya ingin absen kalian terlebih dahulu karena sebenarnya saya juga lupa tadi mengabsen kalian semua. Yang pertama ada Mbak Asna Putri, apakah hadir? Hadir, Pak. Mbak Devina Rizka Nurisa. Hadir, Pak. Mbak Laila Nursafa. Hadir, Pak. Mbak Rovita Aurelia. Hadir, Pak. Lalu yang terakhir ada Mbak Nasla Ardina, apakah hadir? Hadir, Pak. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan memberikan tugas kepada kalian melalui WA Group. Jadi nanti pada pertemuan depan kita akan membahas lagi mengenai teks deskripsi.
Jadi cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika saya ada kesalahan dalam mengucap atau kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.